Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumar Abdillah Husin dari program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka semester 5. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMA Muhammadiyah 1 Jakarta, yang mana saya akan mewawancarai kepala sekolah, guru, dan siswa di sekolah tersebut, yang mana kegiatan PLP ini atau kegiatan pengenalan lapangan persekolahan ini ialah kegiatan untuk menunjang kita sebagai guru sejarah untuk lebih mengenal dan lebih tahu apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Berikut wawancara saya dengan kepala sekolah, guru, dan siswa. Nah, di antara tadi pertanyaan dari Abi, maka yang memang dilaksanakan sudah menjadi sebuah budaya dan itu membawa pengaruh yang sangat positif sekali. Itu diantaranya melaksanakan baksos. Yang kedua, pemberian berupa makanan kepada orang-orang yang telah melaksanakan sholat Jumat dan kepada lingkungan yang berada di sekitar Muhammadiyah. Dan yang ketiga itu melakukan kegiatan istiqomah. Mungkin Abi, nah, lalu bagaimana menjaga atau melestarikan itu? Nah, ini melaksanakannya seperti semubah setiap tahun. Kemudian kalau yang tadi Ibu katakan bakso, mungkin ya tidak boleh dikatakan 2 bulan atau 3 bulan sekali. Sedangkan yang untuk makan itu tiap Jumat dan bagaimana caranya. Nah, Ibu tekankan kepada mereka seperti itu perlu untuk dilestarikan dan Ibu selalu memberikan motivasi yang memang sifatnya positif. Ya. Baik, ini mungkin terkait dengan organisasi yang dilaksanakan oleh para IPM ya. Karena Iya, bertanya bagaimana ininya di sini kebetulan sekali kalau untuk IPM, alhamdulillah kalau dikatakan aktif sekali untuk di Muhammadiyah. Nah, ini yang ditanyakan susunan kepengurusannya ya? iya. Oh, kalau Ya. bisa ada itu di Bu, pengurusan struktur ya. Halo, putus-putus. Iya, Bu. Kalau susunan kepengurusan di sini ketua umumnya ini periode 2019-2020. Nah, ketua umumnya Muhammad umumnya Nadia Marcel Akhtar. Baik, terkait dengan tata tertib dan peraturan untuk guru dan karyawan itu kan setiap sekolah pasti ada. Mungkin satu sama lain memiliki perbedaan, tetapi yang tertuang di SMA Muhammadiyah 1 ini untuk tata tertib guru dan karyawan gitu. Pertama, biasanya hari dinas itu 6 hari, kami selalu seperti itu dari Senin 6 hari, 5 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, belum 5 hari. Tetapi untuk hari Sabtu itu ada ekskulnya. Kemudian mempersiapkan sarana dan perlengkapan proses pembelajaran. Kemudian mengisi daftar hadir saat datang dan pulang. Itu sudah dijadikan sebuah tata tertib sekolah, baik guru maupun karyawan. Kemudian mengisi jurnal kegiatan pembelajaran sehari-hari, mengumpulkan jurnal kegiatan pada akhir semester. Kemudian melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Lalu memahami dan mengamalkan wawasan Wiyata Mandala. Kemudian apabila berhalangan hadir dalam dinas, maka harus ada pemberitahuan, yaitu surat izin melalui
telepon ataupun SMS atau WA ya. Kemudian substansi izin harus jelas dan sesuai ketentuan kedinasan. Kemudian ada surat dari dokter dan memberikan atau mengirimkan tugas untuk siswa bila guru tersebut betul-betul tidak hadir. Nah, diberikannya kepada guru piket. Kemudian yang berikutnya memakai seragam dengan atribut lengkap. Nah, di sini kami juga untuk tata tertib karyawan dan guru dari berpakaian pun memang di sini ada macam apa ya, hari-hari yang harus ditaati gitu untuk pakaian. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat masing-masing menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Kemudian mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, juga hari-hari besar nasional. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas menjadi pembina upacara sesuai dengan jadwal. Dan ini pun biasanya ketika upacara digilir dari mulai pimpinan, kemudian wakil, kemudian staf, yang terakhir adalah melalui wali kelas masing-masing. Itu. Nah, di sini ada beberapa ekskul yang dilaksanakan dan ada yang memang ekskul wajib dan ada yang ekskul umum. Atau kalau wajib ini kan harus untuk semua kelas dari kelas 10, 11 dan 12. Nah, yang wajib itu yang tidak boleh tidak ikut, pokoknya harus ikut itu tapak suci dan iskul waton. Setiap hari Rabu ya, itu HW dan tapak suci. Nah, eskul yang ada yang selalu dilaksanakan, pertama ada musapela, kemudian paskibra, futsal, putra dan putri, kemudian basket, ada tari tradisional, badminton dan voli. Nah, yang dua tadi yang wajib tapak suci dan iskul waton. Nah, sedangkan yang dijadikan sebagai eskul unggulan adalah futsal dan musapela. Baik, Azumar, yang ditanyakan untuk seremonial yang rutin di SMA Muhammadiyah 1, itu yang rutin dan selalu pertama itu upacara 17 Agustus ya. Kemudian Hari Guru Nasional, itu juga selalu dilaksanakan dengan upacara bersama setiap tanggal 25 November. Selalu bersamaan SD dan SMP juga SMA. Kemudian yang rutin upacara itu adalah Hari Pahlawan setiap tanggal 10 dan juga yang selalu dan tidak boleh tidak dilaksanakan dan ini pun merupakan upacara yang juga menyangkut semua kompleks ya yang ada di Keramat, yaitu pada setiap tanggal 18 November yaitu Milad Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. kontrak belajar, baik itu kelas 10, kelas 11, kelas 12, kebetulan saya pegang IPS. Jadi saya lebih jauh untuk banyak sih. Yang jelas mereka yang pertama itu harus absen penuh. Maksudnya adalah jangan sampai maka absen gitu. Nah, kalau sudah di luar 5 kali absen, terlepas dari sakit atau izin, itu akan mempengaruhi nilai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ada nantinya, sebelum ada terjadinya pandemi COVID-19 ini, saya selalu mengadakan tes dan dari materinya apa dua. Saya menggunakan waktu
saya bebaskan mereka berapa lama mereka sanggup memaparkan materi. Nah, itu lisan. Nah, selebihnya saya juga di awal semester, di awal tahun baru, saya ingin mereka itu bisa punya catatan yang lengkap. Walaupun dalam perkembangan waktu tidak seperti yang diharapkan pada awalnya. Ya, di samping secara tradisional saya memaparkan materi, misalkan dengan ceramah, saya juga menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint ini sebagai mana mereka tidak hanya melihat satu arah, dari PowerPoint ini mereka bisa bertanya, bahkan mereka bisa membuat PowerPoint itu sendiri. Nah, jadi dari PowerPoint ini tidak lagi memakan banyak menulis, cukup mereka melihat konsep PowerPoint, terus mereka kembangkan dalam bentuk diskusi, atau dalam bentuk nanti tes lisan, atau bentuk dalam berkelompok. Jadi lebih dinamis pola pembelajarannya. Yang sering saya lakukan itu kunjungan ke museum. Misalkan kelas 10, mereka pergi ke Museum Gajah. Atau kelas 12, contohnya dibawa ke Museum Pancasila Sakti. Jadi kunjungan ke museum itu disesuaikan dengan materi yang sedang berjalan. Untuk di SMA Muhammadiyah Jakarta sendiri, Ikatan Pelajar Muhammadiyahnya lumayan aktif, Kak. Dan setiap tahun emang kita selalu ganti jabatan. Jadi setiap tahun itu kita bakalan ngadain kegiatan musran, yaitu musyawarah ranting. Dan itu pemilihan melalui voting dari rekan-rekan IPM yang ada di sini. Untuk program sendiri kita lumayan banyak ya, Kak. Karena kita IPM, jadi kita naungin ekskul yang ada di bawah. Kita buka konseling antar ekskul, kita juga buat beberapa kotak saran untuk ekskul ini maunya gimana, ekskul itu maunya gimana. Terus di kegiatan kita pun setiap tahunnya kita ngadain acara besar se-DKI Jakarta. Itu kita ngundang beberapa SMP atau SMA se-DKI Jakarta sekaligus untuk pengenalan sekolah baru kita sendiri. Terus di ekstrakurikulernya juga sendiri itu sempat menjuarai beberapa kegiatan perlombaan. Dan juga kita setiap tahunnya memperingati hari-hari besar yang seperti Milad Muhammadiyah atau Milad IPM. Kita selaku IPM membuat acara. Untuk tadarus sendiri kita emang setiap pagi dilaksanakan. Sebelumnya kita kan untuk tadarus berkumpul di masjid, tapi kita ubah metodenya jadi per kelas, Kak. Per kelas. Nah, itu kita juga bisa sekalian tadarus, kita juga sekalian bisa menambah hafalan, dan melatih pelafalan membaca Quran juga. Untuk prestasi non-akademik, ya khususnya saya sendiri ikut Paskibra, dan waktu itu ada pemilihan Purna Paskibra Indonesia. Saya dan beberapa teman saya mengikuti kegiatan tersebut, dan alhamdulillah dari SMA Muhammadiyah Jakarta bisa sampai tingkat kota. Dan ada juga untuk Paskibra sendiri, dia pemilihan di gedung Merdeka gitu. Untuk lomba sendiri kita pernah buat Musajakap tahun ini, tapi bulan Februari apa ya kalau nggak salah. Itu kita lomba futsal antar sekolah.
Tapi untuk kita ikut lomba sendiri, kita pernah ikut lomba bulu tangkis, pernah ikut lomba futsal juga, pernah ikut lomba paskibra juga. Di luar sekolah, untuk mungkin futsal sih Kak. Di sini futsalnya lebih berkembang.